Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kebetulan giliran saya. Jadi ini saya mempersiapkan pakai laptop nih supaya biar kelihatan keren aja. Kalau nggak pakai laptop nggak keren gitu. Jadi ngikutin yang lainnya gitu. Ya. Nah ini ya penggunaan laptopnya juga rada-rada ini gaptek begitu. Walaupun begitu kan kelihatannya canggih gitu. Iya Pak Irfan. Aduh, salah ini aja harusnya. Ini mohon maaf kalau seandainya ini ya. Baik. Udah salam belum tadi ya? Oh udah ya. 2 kali salam ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang sunah-sunah dalam sholat menurut madhab Asy-Syafi'i. Tapi saya sebutkan juga menurut mazhab-mazhab yang lainnya. Ya, tentunya ini hanya sebagai ya buat pengalaman bagi kita atau pendalaman juga untuk supaya kita mengetahui gitu. Barangkali ada gerakan-gerakan yang kadang dari dulu kita tidak tahu bahwa itu adalah gerakan misalnya punya milik misalnya atau yang dicetuskan oleh madhab yang lainnya gitu. Nah, sunah-sunah dalam sholat menurut madhab Asy-Syafi'i, karena mengapa saya sampaikan yang Asy-Syafi'i dulu? Ya, karena mayoritas di Indonesia itu menggunakan atau merujuk kepada ulama-ulama Asy-Syafi'i. Dan nanti saya akan juga sampaikan juga pendapat-pendapat juga para ulama yang lainnya secara sepintas ya. Kalau ada waktu misalnya insyaallah. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'iyah ini atau ulama Syafi'iyah, bahwa hal-hal yang disunahkan di dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Itu sudah ada di situ penjelasannya sebenarnya. Jadi sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila salah satunya tidak dilakukan, maka ini menurut mazhab Syafi'iyah, dia atau seseorang melakukan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam ya. Sedangkan sunnah hayat ya itu adalah gerakan-gerakan sholat atau bacaan sholat ya, yang apabila ditinggalkan salah satunya maka itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, kita akan bahas mulai dari sunnah ab'ad ya, sunnah ab'ad yang dicetuskan oleh ulama Asy-Syafi'iyah. Sunnah ab'ad itu ada 20 menurut madhab Syafi'iyah. Ini yang pertama, yaitu membaca doa kunut saat beriktidal di rakaat terakhir sholat subuh dan juga di rakaat terakhir sholat witir pada separuh bulan kedua bulan Ramadan. Nah, sedangkan kunut nazilah yang dilakukan pada sholat apapun ini
selain kedua saat tersebut, maka kunut tersebut tidak termasuk dalam sunnah abad. Ya, artinya misalnya kunut nazilah lupa melaksanakan gitu, maka ya itu tidak perlu sujud. Maka wajar pada waktu itu kita pernah mengetahui ya, pernah mengalami lah, ada imam di antara kita imam ya, kemudian ada sesuatu yang lupa dalam bacaan doa kunutnya. Nanti ada beberapa hal di sini mengenai doa kunut ini. Dia melakukan sujud sahwi. Nah, jadi kalau seandainya imam itu kemudian melakukan sujud sahwi, maka kita juga harus ikut melakukan sujud sahwi. Karena bagaimanapun juga ya kita posisinya sebagai makmum misalnya. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Jadi ketika seandainya ada yang melakukan sujud sahwi, ya kita ikuti aja gitu. Kemudian yang kedua, berdiri saat membaca kunut itu termasuk sunnah dalam madhab Syafi'i atau sunnah abad. Itu termasuk sunnah. Jadi ketika membaca doa kunut ya dalam posisi itu berdiri. Nah, kalau ada saudara kita yang tidak mampu berdiri, ya memang dalam keadaan duduk itu boleh. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Ini salah, ini ada 6 ya. Solawat kepada Nabi setelah membaca doa kunut ya. Itu ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi. Tadi kan udah kita baca. Itu membaca solawat kepada Nabi termasuk sunnah abad ini. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi setelah bersolawat. Nah ini juga ada salamnya juga, karena ini juga berdasarkan ayat ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepadanya dan juga mengucapkan salam. Nah, ini menurut ulama madhab Asy-Syafi'i. Biar kita nanti tahu juga nanti ulama-ulama yang lain bagaimana begitu nanti. Baik. Kemudian tetap berdiri saat mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi tetap berdiri dalam posisi mengucapkan salam pada saat melakukan doa kunut di subuh. Nah, ini memang ulama Syafi'iyah mensunahkan sunnah abad ya untuk membaca kunut itu berdasarkan hadis Rasulullah ya. Hadisnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut pada salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Artinya berdasarkan itulah Imam Syafi'i menetapkan bahwa adanya kunut di sholat subuh. Nah ini menurut mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang ketujuh mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi. Nah, ini keluarga Nabi juga diucapkan tadi ya. Misalnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Nah, wa ala alihi berarti wa sahbihi nanti sahabatnya. Nah, ini sholawat kepada para sahabat keluarga Nabi. Kemudian tetap berdiri saat mengucapkan sholawat tersebut. Selanjutnya mengucapkan sholawat kepada para sahabat Nabi. Ini juga ya dilakukan ya sahabat Nabi juga. Karena memang ya ketika kita bersolawat di saat kita tahiyat awal tahiyat akhir ya. Nah itu ya menurut Quraisy Shihab dikatakan ya, hendaknya kalau bersolawat kepada Nabi, solawat juga kepada keluarganya, juga kepada ya, keluarganya ya. Makanya itu yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Itu solawat yang disandingkan dengan kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW,
Itu pun juga menyebutkan keluarganya, wa ali Muhammad gitu ya, wa ali Muhammad atau wa ali Sayyidina Muhammad, kepada keluarga Nabi. Ini pun juga disunah abadkan. Selanjutnya tetap berdiri saat mengucapkannya, yaitu tadi ya. Kemudian sunnah abad juga mengucapkan salam kepada keluarga, tetap berdiri saat mengucapkannya, mengucapkan salam pada sahabat Nabi udah tetap berdiri saat mengucapkannya. Nah, yang ke-15, melakukan tasyahud awal pada setiap sholat yang terdiri dari 3 rakaat dan 4 rakaat. Ya, melakukan tasyahud awal. Jadi itu juga sunnah abad. Kalau sekiranya lupa tasyahud awal, tidak melakukan tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya yang ke-16, mengambil sikap duduk saat melakukan tasyahud tersebut. Nah, ini sudah kita maklumi ya, duduk ya, baik itu duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir. Posisi duduk tahiyat awal ya kita tahu ya secara teori dulu, itu posisinya adalah di mana bokong atau pantat itu berada di atas bertumpu pada kaki kiri. Itu adalah tahiyat awal. Sedangkan tahiyat akhir posisi duduknya yaitu di mana bokong atau pantat itu bertumpu di atas lantai atau tempat sujud, sedangkan kaki kiri masuk ke dalam bertemu dengan kaki kanan. Nah, itu duduk tawaruk atau duduk tahiyat akhir. Selanjutnya bersolawat kepada Nabi setelah bertasyahud. Nah, ini juga termasuk sunnah abad dimasukkan dalam ini. Pada waktu yang lalu ya kita sudah ketahui bahwa khusus untuk ulama madhab Syafi'iyah bahwa syahadat kemudian bersolawat kepada Nabi ya, syahadat bersyahadat, tahiyat, syahadat, bersolawat itu termasuk rukun dalam perbuatan sholat ya. Walaupun ada juga di kelompok lain tidak dianggap sebagai rukun, dianggapnya sebagai sunnah. Kemudian selanjutnya tetap duduk saat bersolawat. Kemudian mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Ini juga keluarga Nabi disebutkan juga. Ya, karena termasuk kalau keturunan Nabi atau keluarga Nabi ini kan juga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita juga mengucapkan kepada keluarga Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi. Kemudian yang ke-20, mengambil sikap duduk saat melakukan tasyahud tersebut. Nah, itu juga termasuk sunnah abad. Jadi kalau ada salah satu dari 20 ini ketinggalan atau lupa, ya harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali, ya, sujud kemudian membaca doa subhana man la yanamu wala yas'u. Kalau memang tidak hafal ya tasbih saja ya subhana rabbiyal a'la gitu. Wa bihamdi. Ya subhana man la yanamu wala yas'u. Nah, itu dilakukan ya ada 2 cara sih ya. Ya. Umumnya para ulama sepakat dilakukan sebelum salam. Kalau ingatnya di pada saat sebelum salam ya. Kalau sesudah salam ya boleh juga dilakukan. Boleh juga pada saat mungkin ingatnya di luar. Tapi kalau pada posisi berjamaah atau imam ya berarti imamnya saja yang melakukan. Ya. Kalau dilihat itu ya, karena kan sudah salam berarti sudah bubar. Artinya sudah selesai salam kedua itu. Nah, salam pertama itu juga sudah dianggap bubar kalau madhab Syafi'iyah. Tapi kalau mazhab Hambali itu salam kedua masih termasuk rukun. Artinya salam pertama itu rukun, salam yang kedua itu rukun. Nah, inilah 20 sunnah abad yang dicetuskan oleh ulama Asy-Syafi'iyah. Nah, selanjutnya sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan salah satunya
maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Yaitu apa? Mengucapkan kalimat subhanallah bagi kaum pria saat hendak memperingatkan akan terjadi sesuatu, ya. Nah, ini asalkan tidak dimaksudkan untuk diri sendiri. Jika dimaksudkan untuk diri sendiri, maka sholatnya batal. Dan untuk perempuan dengan cara bertepuk, asalkan tidak dimaksudkan untuk bermain-main. Karena jika dimaksudkan untuk bermain-main, maka batal sholatnya. Nah, ini termasuk sunnah hayat, ya, untuk memperingatkan. Misalnya ada gerakan yang salah, subhanallah, itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan bertepuk, karena ya bertepuk tangan begini boleh, ya begini, atau boleh juga menepuk, ya, punggung tangan kiri, gitu ya. Ini untuk memberitahu, mengingatkan kepada imam yang mungkin ada bacaan yang salah, gitu ya, bacaan atau gerakan, terutama gerakan yang salah. Kemudian selanjutnya berkhidmat khusyuk dalam menjalankan seluruh rangkaian sholat. Ini juga sama, ya, termasuk sunnah hayat. Jadi kalau seandainya ada yang tidak khusyuk, ya tidak perlu ya diganti dengan sujud sahwi. Ya, ini termasuk juga ini sunnah hayat atau yang tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian ini menurut mazhab Syafi'iyah juga, duduk istirahat khusus bagi orang yang sholat dengan cara berdiri. Duduk istirahat. Jadi pada saat kita rokaat pertama menuju pada setelah sujud nih, ya, nanti kita akan praktekkan Pak, ya, setelah sujud apa langsung aja Pak? Ya, coba mungkin Pak Haji Atma ini, ya, ini kan sudah pengalaman untuk memberikan contoh. Misalnya dari saat sujud Pak, sujud dulu, nah kemudian bangun dari sujud menuju rokaat kedua, itu ada sujud, ada duduk istirahat. Nah, ini duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini disebutkan di dalam penjelasan ini bahwa itu dilakukan sama juga dengan pada saat duduk di antara dua sujud. Ya. Bahkan ada dari ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan sujud istirahat itu lebih lama gitu daripada sujud. Ini karena ini contoh tadi itu. Ya, pada saat menuju pada rakaat kedua atau menuju pada rakaat ketiga dan keempat, ya. Keempat, ya, kalau keempat itu termasuk sunnah hayat. Itu namanya jalsatul istirahah, ya, duduk istirahat. Nah, itu yang dilakukan. Ini termasuk sunnah hayat, ya. Kalau seandainya misalnya imam tidak melakukan, apakah makmum boleh? Boleh memang. Ya, boleh juga. Ya, misalnya kan imam langsung ke atas, ya. Ya, terkadang ya langsung ke atas. Ini kan karena sunnah hayat, karena lupa ya nggak masalah, tidak usah diganti. Ya, makmum ya boleh melakukan sujud istirahat. Duduk istirahat, ya. Nah, itu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi mungkin, Enggak, ya. Nah, kita lanjutkan dulu biar selesai dulu kali Pak, ya. Nah, kemudian selanjutnya terima kasih nih Pak Haji Atma. Untuk sementara situ dulu Pak, ya. Yang selanjutnya yaitu meniatkan keluar dari sholat hanya di saat ketika hendak salam yang pertama. Ketika mau salam yang pertama, itu kita berniat untuk keluar dari sholat. Nah, tetapi kalau sudah lewat, ya sudah, tidak usah, tidak mengapa, tidak usah itu. Nah, bagaimana kalau dilakukan pada saat misalnya baca salam gitu? Berarti ya dia tidak mendapatkan sunnah gitu aja, pahala sunnah. Atau dilakukan misalnya ingat setelah salam pertama, ya. Ini
niat dulu. Niatnya itu sebelum pada saat akan mau melakukan salam yang pertama. Itu sunnah hayat. Tidak dilakukan pun ya tidak mengapa. Nah, ini mengapa Allah Subhanahu wa taala ya menentukan, atau Rasulullah SAW menentukan ada yang wajib fardu, ada yang sunnah. Ini juga dalam rangka untuk memberikan satu kemudahan bagi umatnya, supaya umatnya itu bisa memilih gitu. Silakan mau milih yang mana begitu. Ini menurut pendapat dalam kitab Al-Fiqh fi Madzahibil Arba'ah itu disebutkan seperti itu, Abdurrahman Al-Jaziri ya. Itu disebutkan seperti itu, bahwa mengapa di dalam perbuatan ibadah itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada juga yang sunnah. Ini memudahkan umat atau umat Islam untuk bisa memilih. Karena ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Sudah diberi pilihan, nah, kok tidak sholat gitu? Aduh, nauzubillah min dzalik gitu ya. Sudah diberi pilihan gitu ya. Kenapa kok tidak melakukannya atau tidak menegakkan sholat? Ini sangat disayangkan ya. Di antara umat kita mungkin ada ya, tapi enggak semuanya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya meletakkan telapak kanan di atas punggung telapak tangan kiri saat bersedekap ya. Dan tangan kanan juga disunahkan memeluk pergelangan tangan kiri hingga sedikit ke atas. Nah, coba silakan Pak Haji. Nah, ini prakteknya. Nah, sambil ini tangan kanan ini ya memegang pergelangan ini. Ini pun cara ini pun bersedekap ada berbagai macam ya. Ini kan cuma ini kan ulama mazhab Syafi'iyah. Ada juga yang cuma bertumpu begini aja. Ada ya begini. Ya. Ini begini ya, begini. Nah, ini disebutkan di situ seperti ini. Jadi terus agak ke atas sedikit. Nah, kalau yang perempuan di sini disebutkan penjelasannya bahwa kalau ini kan diletakkan di atas pusar ya, atau sedikit ke atas. Nah, kalau perempuan agak ke atas, di atas dada gitu. Nah, kalau laki-laki di bawah, di atas itu pusar lah, atau pas pusar gitu. Dan itu boleh ya, melakukan begini juga boleh. Ya, begini boleh. Begini juga boleh. Jadi banyak ya. Ada juga yang sama sekali tidak bersedekap kayak mazhab Malikiyah ya. Ya, kalau mazhab yang lain ada yang seperti ini aja. Nah, ini ulama mazhab Syafi'iyah itu memegang pergelangan tangan kiri ini, jadi gitu, dan kemudian dia agak atas sedikit. Nah, yang perempuan, nah ini disunahkan, sunnah hayat itu di atas dada. Nah itu, ini sebutkannya seperti ini, ya. Walaupun kalau laki-laki melakukan itu tidak masalah, dan ini kan sunnah, ya, nggak dilakukan pun tidak apa-apa. Sunnahnya juga sunnah hayat, gitu. Baik, setelah itu, setelah melakukan takbiratul ihram disunahkan membaca doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Ini untuk ulama madhab Syafi'iyah. Ya, nanti ada saudara kita yang lain menggunakan Allahumma ba'id baini baina khotoyaya kama ada kan ya. Itu juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dua-duanya ada rujukannya. Ya, dua-duanya ada rujukannya dalam kitab At-Tatyin disebutkan. Jadi dua-duanya itu sunnah. Ya. Dan ini membaca doa iftitah ini, ya ini tidak dibaca pada saat 5 keadaan disebutkan di dalam penjelasannya. Yang pertama, pada saat misalnya sempit waktunya, ya misalnya 1 rakaat saja sempit waktunya, maka tidak perlu ditinggalkan saja doa iftitahnya, tidak mengapa. Kemudian misalnya pada saat misalnya dia takut ketinggalan bacaan suratul Fatihah yang rukun itu, maka tidak perlu membaca Fatihah. Dan ini adalah dalam keadaan leluasa, ya, leluasa. Maka silakan dibaca. Kalau tidak leluasa, ya ditinggalkan tidak mengapa.
Nah, misalnya juga ini dalam keadaan misalnya posisi makmum masbuk yang menjumpai imamnya dalam posisi i'tidal. Nah, itu juga tidak perlu membaca doa iftitah, ya, tidak perlu. Terus ada juga tidak perlu membaca doa iftitah pada saat sholat jenazah. Nah, karena di situ disunahkan cukup membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca al-Fatihah. Itu. Nah, itu apa? Di mana saat-saatnya tidak perlu untuk membaca doa iftitah. Nah, pada saat biasa dan kita leluasa itu silakan membaca. Ada juga yang kalau memang asal dari hadisnya itu dari mulai wajah tu wajhiyah saja. Ya. Kalau yang lain itu ada tambahan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu tambahan. Nah, itu ada juga dalam riwayat yang lainnya, tapi ya ada juga gitu. Bacaan-bacaan doa iftitah itu banyak disebutkan di sini ada. Nanti kita akan buka lah insyaallah nanti. Ya, diantaranya tadi yang oleh saudara-saudara kita yang Allahumma ba'id baini khotaya kama yukanat, ya Allahumma ba'id baina khotaya kama ba'atta, ya itu juga disebutkan. Cuman saya tidak terbiasa baca itu. Ya, tidak biasa. Saya bacanya cuma wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Itu hukumnya sunnah, ya. Dan dua-duanya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah berikutnya hayat yaitu beristi'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, bacalah isti'adzah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini sunnah hayat, jadi tidak wajib, sunnah saja. Nah, ini walaupun itu perintah Allah, ya, perintah Allah dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah. Nah, ini ulama, inilah perlunya ada ilmu lain selain ilmu fikih ibadah, yaitu ilmu usul fikih, ya, bagaimana cara untuk menetapkan suatu hukum. Nah, kadang semua perintah memang kalau ada suatu kaedah, ya, dalam usul fikih, al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Pokok asal sebuah perintah baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu pada asalnya adalah wajib. Nah, kemudian dia bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, itu ketika mungkin disandarkan dengan sunnah Rasulullah atau dengan ijma atau qiyas. Nah, ini itu dasar hukum yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah, itu Quran, hadis, qiyas, ijma. Ini dasar hukum, empat hal ini itu digunakan dalam rangka untuk menetapkan, mengambil suatu dalil untuk ditetapkan hukumnya. Itu caranya seperti itu. Jadi Quran, kemudian ke sunnah, habis itu kemudian qiyas. Qiyas itu menganalogikan suatu masalah dengan masalah yang lainnya gitu. Nah, kemudian ijma. Ijma ini adalah konsensus atau kesepakatan para ulama. Ini kesepakatan para ulama Syafi'iyah misalnya. Nah, ini itu yang dilakukan oleh ulama madhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian sunnah hayat juga bersuara lantang saat membaca Al-Quran bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, ini boleh juga, sunnah. Maka saya, ya, kalau sholat sendirian gitu, ya, saya keraskan. Kalau yang jahriyah tentunya, bukan yang sirriyah. Yang jahriyah lah, kalau yang sholat duhur, asar tidak perlu, ya, itu tidak perlu, ya, karena itu tidak disyariatkan, ya. Jadi yang misalnya maghrib, isya, subuh, nah itu dijaharkan. Ya, Jumat, ya, sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, sholat Id, Idain, Idul Fitri, Idul Adha,
Ya, sholat istisqa. Nah, sholat istisqa juga ada dua pendapat. Ada yang sirriyah, ada yang jahriyah. Ya, ada yang sirriyah juga ada yang jahriyah. Nah, itu boleh. Ya, sholat tahajud juga lebih baik dikeraskan. Enak kan dikerasin. Kalau sholat tahajud dikeraskan lebih enak karena saudara-saudara kita atau anak kita atau istri kita yang sedang tidur itu akan dengar, dan itu luar biasa. Ya, secara otomatis kita akan bisa membangunkan. Minimal suara-suara itu akan masuklah ke dalam telinga-telinganya ya keluarga kita. Ya, dikerasin aja lebih baik. Apalagi kalau kita dalam rangka untuk mengusir makhluk-makhluk yang kasat mata, ya, makhluk yang tidak kelihatan di rumah kita, atau untuk menyinari rumah kita ya dengan itu tadi. Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Nawwiru manazilakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Sinarilah rumah-rumahmu dengan sholat dan baca Quran, supaya rumah kita itu enggak kering, rumah kita itu penuh keberkahan. Jangan sampai ya rumah kita enggak kebagian. Kita sholat di masjid terus, iya memang terus, tapi ya jangan lupa dengan rumah kita, supaya rumah kita pun juga tersinari. Ya, inilah untungnya kita, karena kita ini tidak seperti agama-agama terdahulu. Kalau agama lain ya, sholat atau ibadahnya mereka itu harus di tempat ibadah. Tapi kalau kita tidak, kita itu di mana saja. Kullu ardillahi masjidun, hadisnya itu. Setiap bumi Allah ini adalah masjid. Maka di sini para ulama berpendapat tidak ada alasan lagi bagi orang mukmin, bagi orang muslim untuk meninggalkan sholat. Gitu. Ya pokoknya di setiap bumi Allah ini adalah masjid, tempat untuk sholat. Maka boleh kita melakukan sholat bisa di pinggir jalan. Ya kalau di sini kayaknya jarang kita ngeliat ya. Tapi kalau di luar negeri itu luar biasa itu. Mereka itu syiarnya luar biasa. Kadang sholat di pinggir gitu ya, sholat Jumat gitu sampai ke tengah-tengah. Itu juga satu syiar juga. Sehingga bisa juga untuk mendakwahi orang lain gitu, mengajak orang lain untuk bisa masuk Islam. Kemudian ini selanjutnya yaitu mengucapkan ini juga, sedangkan bagi makmum hanya boleh bersuara rendah. Ya, ketika kita menjadi makmum ya kita jangan sampai suara kita melebihi imam. Ya, sebaiknya ya jangan melebihi imam. Ya, oleh karena itu ya ini ada ya pernah kejadian, sekarang alhamdulillah sudah tidak gitu ya. Kadang-kadang itu bacanya kedengeran itu. Ya kita juga bingung gitu bacaannya. Kita bingung ya, misalnya doa surat yang panjang itu. Saya kedenger itu ya, misalnya Alif Lam Mim Sajadah, baca juga dia, aduh. Saya jadi kagok juga gitu. Itu juga kan bahaya, bisa mungkin imamnya kacau gitu ya. Oleh karena itu itu di sini ya kalau jadi makmum ya suaranya rendah saja. Rendah itu yang bagaimana sih? Yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jadi ikra'u ala nafsik, bacalah ya yang bisa didengar oleh diri kamu sendiri gitu. Baik itu surat Al-Fatihah, baik itu surat baik bacaan-bacaan yang lainnya. Ya tidak perlu dikeraskan lah. Apalagi misalnya kan ada kadang-kadang nanti kita akan lihat itu ada saktah ya. Saktah itu artinya berdiam sejenak ya. Saktah. Kalau dalam kitab ini disebutkan saktatani, 2 diam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu diamnya itu ada 6. Ada 8 juga, yang menyebutkan 8, yang dapat 6. Itu juga sunnah ya. Nah, ini kita lihat selanjutnya mengucapkan amin, yaitu ketika yang diucapkan setelah membaca surat Al-Fatihah. Amin. Itu juga dengan suara yang ya keras lah ya. Nah bagi imam terutama ya kita apalagi kita mengikuti bareng dengan imam ya. Kalau seandainya baca ini sudah sepakat ini ulama semuanya ya, bahwa dalam sholat jahriyah Fatihah yang dibaca dengan jahriyah dengan keras
ya, dengan lantang gitu. Maka pada saat membaca amin serentak bareng-bareng ya, sama-sama makmum amin bareng. Jangan juga mendahului, jangan juga mengakhiri. Jadi bareng ya, berbarengan dengan bacaan imam gitu. Maka sesungguhnya dia akan berbarengan juga dengan bacaan para malaikat di atas sana. Baik, itu bacaan amin ya. Lalu kalau dengan bacaan pada saat sirriyah bagaimana? Ya, ada yang mengatakan tidak perlu, tapi ada juga yang membaca juga amin, tapi tidak lantang, tetap dalam suara yang sirriyah atau lunak ya, amin. Gitu. Itu juga di sini disunahkan ya, sunnah hayat. Selanjutnya membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah meskipun tidak lengkap satu surat, jadi boleh juga dibaca setengah. Tapi di sini disebutkan di dalam buku kitab ini sebaiknya lengkap satu surat. Ya, sebaiknya itu lebih afdol, lengkap satu surat habis gitu langsung. Ya misalnya kalau tadi saya baca surat Fajar gitu ya, sampai habis. Nah, dan itu juga dianjurkan juga, disunahkan. Itu di rakaat pertama bacaannya lebih lama, lebih panjang. Mengapa? Barangkali ada saudara-saudara kita yang agak telat, habis dari belakang, maka dia akan sempat mendapatkan berjamaah dengan kita. Tadi saya lihat alhamdulillah, ya karena dengan bacaannya agak panjang, Fajar itu sampai terakhir. Ada juga yang saya juga dengar juga, buka pintu seret, ini baru datang. Seret itu baru datang. Nah itu artinya kita memberikan kesempatan juga dengan saudara-saudara kita untuk dia bisa berjamaah dengan kita. Apalagi ini sholat fajar atau sholat subuh yang nilainya sangat luar biasa. Kalau bisa di rakaat pertama, dan itu disunahkan juga di sini, itu lebih panjang bacaannya. Baru nanti yang kedua ya yang pendek. Maka saya bacakan surat Al-Qadar. Ya, karena mengapa? Karena ini terkait dengan surat subuh, ya saya awali dengan sumpahnya Allah dengan surat Fajar. Wal fajri walayalin asyar. Kemudian di rakaat kedua saya baca surat Al-Qadar, diakhiri dengan Fajar juga. Hatta matla'il fajar. Artinya menyesuaikan aja sesungguhnya. Ya, itu bukan sunnah juga, bukan. Ya karena ingin menyesuaikan dari sesuai dengan waktu subuh itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya sunahin ini baru yang Syafi'iyah, Pak. Nanti kalau yang lainnya nanti ada itu yang kadang-kadang kita baca tapi oh ini bukan Syafi'i ya ternyata ya. Ini Hambali, oh ini Hanafi, ini Maliki. Karena kita waktu kecil ya bacanya itu aja udah yang diikuti oleh guru kita, yang diikuti oleh yang diajarkan oleh guru kita pada saat kita di sekolah. Nah, setelah kita dewasa ya minimal kita tahulah ini dari kelompok mana, itu dari mazhab mana. Dan itu ya terserah, ini juga sebenarnya pilihan juga. Mengapa ada mazhab, ada pendapat? Ya ini juga karena ini juga dalam rangka memudahkan juga ya kepada umat Islam gitu. Selanjutnya hendaknya bagi seorang imam untuk berdiam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah dan tidak bersegera membaca surat yang lain ketika memimpin sholat yang lantang, agar makmum yang sholat di belakangnya memiliki waktu cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini bagi mazhab Syafi'iyah ya. Kalau sekiranya memang ya, karena kan berdasarkan hadis Rasulullah disebutkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca, bukan mendengar ya, membaca surat Al-Fatihah gitu. Makalah mazhab Syafi'iyah berpedoman bahwa semuanya membaca, baik itu imam maupun makmum. Ini mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau yang lainnya, ketika kita sudah mendengar bacaan yang dibaca oleh imam, maka cukup kita tidak perlu membaca surat Fatihah lagi.
Karena berdasarkan surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama dan perhatikanlah, ya. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini boleh dua. Jadi boleh kita mau baca juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, ya. Ya, kalau seandainya imam tidak memberikan jeda atau saktah atau diam, ya udah kita ya percepat aja bacaannya. Ya, kalau juga misalnya sampai itu kemudian dia sudah ruku, misalnya kita masih baca suratul Fatihah belum selesai juga, sudah ikut aja dengan imam, tidak mengapa. Ya, tapi ada juga kalau di mazhab Syafi'i, karena ini kan sunahnya juga sunah hayat, ya, sunah hayat. Ikut saja imam, ya. Apalagi kalau itu makmum masbuk. Nah, makmum masbuk bagaimana kalau makmum masbuk datang, ya. Nah, kemudian imam sudah mau ruku. Ya, imam sudah mau ruku, kita nggak sempat baca suratul Fatihah, kita cuma takbiratul ihram misalnya. Nah, ini juga ada dua pendapat. Nah, waktu itu ada jemaah juga yang bertanya, Pak, itu kenapa nggak takbiratul ihram dulu? Itu kan rukun berarti. Ya, memang di dalam hadis disebutkan secara umum, ya, gitu. Wa idza adraktal imama kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza sajada fasjudu. Apabila kamu menjumpai imam dalam posisi bertakbir, ya udah cepat ikut takbir dengan imam. Apabila kamu menjumpai imam dalam posisi ruku, langsung saja ikut ruku. Dan di situ tidak disebutkan harus bertakbiratul ihram, karena itu diulang. Kecuali kalau misalnya yang idza raka'a itu tidak ada, idza sajada itu tidak ada, cuma fakabbiru, nah itu baru mungkin bisa jadi itu bisa takbiratul ihram. Artinya boleh langsung ikuti imam, tidak perlu takbiratul ihram, ya, karena kan sudah ini. Tapi ada juga yang takbiratul ihram, silakan juga, nggak masalah gitu, ya. Itu takbiratul ihram karena dianggap itu sebagai rukun misalnya. Takbir langsung mengikuti imam. Nah, pada saat seperti itu tidak sempat kita baca surat Fatihah. Bagaimana? Ya sudah, karena posisi kita posisi masbuk. Kalau masbuk itu semacam ada dispensasi lah. Sudah, nggak masalah kan ketinggalan. Baik, kemudian selanjutnya bertakbir ketika hendak melakukan ruku, ya. Tadi itu sejenak berhenti, ya. Nah, ini berhenti ini ada disebutkan juga di dalam ini. Saya belum pindah ke ini, maaf, ya. Saya ulangi lagi. Saktatah itu, ya, pada saat misalnya setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam, ya. Nah, itu memberikan jeda, ya, saktah, ya, saktatah latifah. Jadi diam sejenak supaya memberikan kesempatan kepada makmum membaca doa iftitah. Ini untuk ini ulama mazhab Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah. Tapi kalau langsung ya sudah, ya, tidak baca doa iftitah pun tidak mengapa. Atau yang lebih gampang, ya, yang pendek, ya, langsung wajah tu wajah dari fatur samawati wal ard hanifa muslimah. Itu kalau bisa baca lebih cepat gitu, ya. Kemudian saktah yang kedua pada saat waladdallin amin. Setelah itu imam berhenti sejenak. Ada juga nanti saktah yang itu setelah baca sebelum ruku juga. Kalau itu tumanina, ya, tumanina. Ada saktah juga pada saat misalnya di sini sebutkan, nanti saya lihat lagi dulu. Kalau yang disebutkan dalam kitab ini saktahnya cuma dua tadi, habis takbiratul ihram dan habis bacaan waladdallin amin, ya. Penjelasannya dari sini ntar. Baik, kita lanjutkan dari yang lainnya. Baik, selanjutnya
Bertakbir ketika hendak melakukan ruku dan jangka waktu bertakbir tersebut disunahkan hingga posisi pelaksanaan salat itu setelah meruku dengan sempurna. Bertakbir ini termasuk takbiratul intiqal, ya, takbiratul intiqal. Nah, ini juga ya bertakbir. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan rukun salat. Jadi takbirnya kita pun itu sunnah. Kemudian juga setelah ruku itu juga bertasmi'. Nanti kita akan dapatkan di sini. Ini masih sunahnya. Bertasmi', yakni mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika hendak berangkat kepala pada posisi ruku, baik sebagai imam, makmum ataupun sholat seorang sendiri. Nah, cuma ada saudara kita yang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukup dengan Rabbana walakal hamdu. Ya, tidak mengucap sami Allah. Tapi untuk madhab Syafi'iyah disunahkan sami Allahu liman hamidah. Ini disebutkan baik sebagai imam, makmum atau dalam keadaan sholat sendiri. Kemudian sunnah yang lainnya, maaf udah dibuka nih, membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu saja. Ya. Saat berdiri tegak di i'tidal, baik imam, makmum atau sholat seorang diri, itu sunnah. Ya. Sedangkan tambahan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu tambahan untuk mazhab Hambali, ada disebutkan. Sunnah dia mazhab Hambali. Ya. Tapi Rabbana wa lakal hamdu itu yang paling sedikit lah, paling minimal itu Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Ya. Ya, wahai Tuhanku, bagimulah segala puji. Wahai Tuhan kami, dan bagimulah segala puji. Selanjutnya kemudian bertasbih ketika setelah ruku sempurna, yaitu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini hukumnya. Nah, ini menurut bagi mazhab Syafi'i bacaan ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat barang siapa yang tidak membaca ini secara terus menerus gak baca, disebutkan syahadatnya gugur. Waduh, gawat juga kalau syahadatnya gugur. Ini mazhab Syafi'iyah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, oleh karena itu minimal dibaca 1 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bagaimana Pak dengan orang bisu? Nah, orang bisu mah itu sudah pengecualian atau ma'fu alaih, dimaafkan. Ya, bagaimana dengan orang misalnya mohon maaf ya ada yang kena stroke gitu. Ya kan susah untuk baca secara sempurna. Ya, cukup mungkin di dalam hatinya dengan isyarat dan sebagainya. Kita tidak bisa ini, dan itu sangat dimaklumi ya di ulama-ulama itu juga memaklumkannya. Untuk itu sudah pengecualian, jadi tidak harus dipaksakan ya sempurna untuk membaca tasbih ini. Kemudian hendaknya bagi seorang imam berdiam sejenak setelah membaca surat Fatihah tadi ya. Tidak bersegera membaca surat yang lain ketika memimpin sholat lantang. Ini tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu bertakbir ketika hendak melakukan rukuk tadi ya, terus bertasmi tadi udah ya. Oh, ini udah diulang lagi nih. Nah, ini selanjutnya menggenggam jari jemari tangan kanannya kecuali jari telunjuk yang berada di antara jari tengah dan ibu jari. Jari telunjuk ini sering disebut dengan musabbihah, penggerak tasbih. Nah, makanya ada saudara kita kalau di dalam itu dia sesuai dengan riwayatnya Ibnu Qudamah bahwa saudara kita ini ya yang menggunakan pada saat mengangkat telunjuk itu berkali-kali, yaitu dengan wayuharrikuha, dan dia yuharriku dengan fi'il mudhari, menggerak-gerakkan, ya artinya banyak gerak gitu. Maka ya gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah pada saat itu lebih afdol pada saat membaca illallah.
Ada juga yang dari itu, ada juga di mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah itu yang mengangkat jari telunjuknya dari awal, boleh. Ya, langsung gitu. Nanti pada saat asyhadu alla ilaha illallah digerakkan dikit. Ah, itu juga boleh. Ada juga itu riwayatnya. Nah, ini kan disebut dengan sababah. Sababah itu kan kalau dari akar katanya sabaya subuh, mencaci. Telunjuk untuk mencaci sebenarnya. Ya, untuk menunjuk begini maksudnya untuk menunjuk orang itu. Tapi ini tidak seperti itu. Ini maksudnya musabbihah. Ya, telunjuk untuk menunjukkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kan kalau kita menunjuk orang kan seperti seolah kan orang itu juga akan kamu kayak menggertak dan sebagainya. Kan kalau pakai kelingking kan lucu kan. Kamu. Awas. Ini kan. Atau misalnya, kamu, ini baik banget ini. Kamu duduk, bisa begini baik banget ini. Kalau ini kan orang Sunda, silakan Pak. Beda kan ini, makanya isyarat ini penting juga. Mengapa Nabi juga menggunakan syarat juga dalam sholat itu, kadang-kadang isyarat, tidak perlu bicara ini. Kemudian pada setiap posisi duduk, pelaksana sholat hendaknya duduk dengan cara beriftirosh. Ya, ada duduk iftirosnya, yaitu duduk di atas mata kaki pada kiri dengan punggung kaki menghadap ke tanah. Lalu kaki kanannya berdiri tegak dengan ujung jemarinya menghadap arah kiblat. Ya. Nah, selanjutnya salam yang kedua, ini sunnah hayat. Jadi kalau kita sudah batal setelah salam pertama, sudah kita tidak perlu mengulang sholat kita. Tapi kalau mazhab Hambali, salam pertama kita batal, kita harus mengulang sholat lagi karena dia rukun menurut mereka. Jadi kedua salam ini rukun. Nah, nanti ada juga ini salamnya doang ini ya. Bagaimana dengan menengoknya? Nah, ini menengok nih di ulama lain mazhab Hambali itu dianggap sunnah. Menengoknya itu sunnah. Kanan kiri itu sunnah. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan. Saya kira untuk sementara seperti itu. Barangkali kalau ada yang bertanya silakan. Kalau seandainya tidak juga tidak mengapa. Silakan. Ya. Nah, padahal di dalam hukum bahwa ketika imam membaca salam yang pertama itu sebenarnya sholat sudah selesai. Ya. Juga yang ketiga, kedua. Ya. Berarti kalau menurut saya dia sudah memisahkan diri dari imam. Jadi dia sudah mufarokoh karena sudah selesai. Apalagi yang ditunggu kan? Harusnya dia bersegera untuk melakukan salam juga dan tidak meneruskan doa tasyahudnya. Ya. Ya, itu memang ada. Di sini juga waktu itu saya pernah jelaskan kalau nggak salah ya. Artinya ketika itu hanya dimakruhkan. Di sini disebutkan makruh gitu, dimakruhkan. Ya, artinya kalau seandainya ya yang bagi makmum yang belum selesai ya boleh juga dituntaskan, tapi itu posisinya makruh. Iya. Iya. Kalau mengikuti, nah ini kan ada yang tasyahudnya itu kan wajib ya, rukun. Nah ini kan beda. Kalau imamnya itu menggunakan mazhab yang lain, dia bilang itu sunnah, ya dia cepat gitu. Nah ini perlunya seorang imam memperhatikan makmumnya. Ini betul. Ini harus karena Rasulullah juga dulu pernah kejadian seorang sahabat siapa ya, lupa itu. Pokoknya dia menjadi imam. Kemudian imamnya itu agak terlalu, malah ini mah beda, agak terlalu panjang, maksudnya lama gitu sehingga memberatkan makmumnya.
Rasulullah itu ya memarahinya. Hendaknya imam itu melihat makmumnya, memikirkan makmumnya. Dan oleh karena itulah, ya jangan terlalu cepat lah. Ini seorang imam harus memperhatikan. Maka jadi imam itu, ini supaya ini ya pemahaman buat kita semuanya gitu. Saat kita menjadi imam, kita harus memperhatikan makmumnya. Jangan sampai kemudian nanti akan ada yang juga berpendapat bahwa dianggap dia sudah mufaraqah aja. Artinya sudah selesai, tapi dia masih terus membaca itu. Artinya dia membaca sendirian gitu. Nah, ya sebenarnya sih ketika pada saat imam sudah selesai, sekalipun itu rukun, ya kita ikuti imam saja. Kita ikuti imam saja. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya cuma kan ada juga dari jemaah kita yang ya memang berpendapat berbeda. Dia tidak mengikuti misalnya dengan diam saja atau dengan ya itu tadi. Wah ini penting nih tahiyatnya ini gitu. Ya itu kan pendapat yang lain, tapi ada pendapat yang lainnya mengatakan itu sebagai makruh saja gitu Pak. Artinya tidak mengapa gitu. Artinya tidak mengapa. Karena kalau dilihat dari pendapatnya mazhab Hanafi ya, bahwa sholat itu membaca salam itu hukumnya wajib saja. Tidak sampai kepada rukun. Tidak sampai kepada rukun. Lalu bagaimana dengan sholat seseorang itu? Sah dianggapnya, sudah selesai. Cuma sebaiknya itu harus diulang katanya. Tapi dia berdosa gitu aja. Gitu aja. Ini menurut mazhab Hanafiyah atau ulama Hanafiyah. Jadi kan kemarin kita sudah bahas ada yang mengakhiri salam itu tidak perlu dengan mengucapkan salam gitu. Ada. Itu mazhab Hanafiyah menganggapnya itu sunnah saja. Wajib saja. Tetapi tetap saja ulama mazhab Hanafi tetap menekankan juga membaca salam gitu. Menekankan salam. Ya sebaiknya diulang gitu. Tapi kalau dia nggak mengulang, ya sah sholatnya. Hanya saja dia berdosa gitu. Ya, hanya saja dia berdosa. Atau kalau posisi seperti itu, ya berarti dia menjadi sholatnya posisinya menjadi sebagai, kalau yang berpendapat seperti itu mufaraqah, ya menjadi munfarid ya sendirian gitu. Itu saja. Nah ini supaya tidak terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Haji Bagus, ya sebaiknya menjadi imam itu ya lamain dikit nggak apa-apa lah, lamakan dikit supaya ada saudara-saudara kita yang ingin membaca tahiyat itu atau tasyahud akhir itu lengkap dan sempurna. Boleh jadi ya disunahkan juga membaca doa sebelum salam. Ya doa sebelum salam. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya otomatis dia menjadi mufaraqah dan dia menjadi sholat munfarid, sholat sendirian. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai makruh. Artinya tetap dia mendapatkan jamaahnya. Saya kira itu dia akan tetap mendapatkan nilai jamaah, yaitu nilai 27. Barangkali ada yang ingin menjelaskan lagi, silakan. Yang lainnya, silakan Pak. Sujudnya. Iya betul. Itu ada hadisnya Pak. Ya ada hadisnya. Ini saudara kita. Tapi kalau untuk mazhab Syafi'i, iya sujud yang terakhir kan. Kenapa harus lama? Semua sujud. Maksudnya apa? Semua sujud. Oh iya, dikhususkan di sujud terakhir agak lama gitu kan. Itu sebenarnya ada hadisnya juga itu. Jadi
fa'akthirus sujuda fi akhiris sholati. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbanyaklah doa pada saat sujud seperti itu. Tapi ada juga yang ulama itu berpendapat bukan doa. Doa pun juga doa yang berujuk kepada Al-Qur'an. Nah, doa. Kalau di ulama Syafi'iyah itu ketika pada saat itu sebaiknya tidak boleh baca doa yang lainnya kecuali tasbih. Ya, pada saat sujud atau ruku itu tasbih saja. Bahkan kalau seandainya misalnya dia ketinggalan Fatihah, kemudian dia memperkuat bacaan, masih membaca Fatihah pada saat ruku, itu tidak boleh, itu makruh. Karena pada saat ruku itu sebaiknya ya di sini tekankan untuk membaca tasbih. Ya, bahkan ini kan mazhab Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Tentang itu memang ada saudara-saudara kita yang mengkhususkan di sujud akhir itu ada rujukannya. Kalau nggak salah ada rujukannya agar memperbanyak doa gitu. Cuma kan kadang-kadang apa yang dilakukan di mazhab ini di mazhab yang lain tidak dilakukan. Karena dianggapnya itu perbuatan misalnya ya mengada gitu. Sama juga kayak misalnya kunut begitu kan sama juga di mazhab yang lainnya tidak melakukan. Tapi di mazhab Syafi'iyah melakukan itu adalah sunnah ab'ad gitu ya. Harus melakukan sujud sahwi misalnya gitu. Ya saya kira itu ada rujukan. Sementara pemahaman saya seperti itu. Karena ada rujukannya tapi di masa ini selama ini saya belum baca, belum dapat yang saya dapatkan fa'akthiru ad-du'a fi akhir sujudi gitu. Kalau nggak salah gitu, perbanyaklah doa di akhir daripada sujud itu. Tapi kalau ulama Syafi'iyah itu mengatakan lebih baik itu sama gitu kedudukannya antara sujud yang pertama, sujud yang kedua dengan sujud yang akhir. Itu sebaiknya begitu. Ya. Kalau menurut saya bukan di situnya kalau bisa. Bukan di sujudnya. Kalau bisa di saat tahiyat akhir atau tasyahud akhirnya. Karena kan mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa tahiyat, syahadat, sholawat itu rukun. Maka sebaiknya kan itu kan agak panjang. Tahulah imam lah. Kalau sujud kan sedikit, nggak perlu panjang ya sedikit saja. Nah itu paling itu di pendapat yang lainnya ini. Kita belum buka yang lainnya di mazhab yang lainnya. Ya, saya belum jumpai, barangkali ada yang menemukan barangkali tentang memperlama di sujud terakhir. Termasuk yang biasa diamalkan oleh teman-teman baik imam maupun itu mereka membaca doa di sujud terakhir. Tadi saya agak sebutkan bahwa sebaiknya itu sama. Jadi doanya itu dicicil pada saat sujud di rakaat pertama bisa mulai membaca doa. Jangan ditunggu di bagian belakang, kalau tunggu di bagian belakang akhirnya nanti menjadi lama di sujud yang paling terakhir. Nah itu bisa kita jumpai misalnya Ustaz Hayatullah itu kalau di sujud paling terakhir itu beliau agak lama. Misalnya sholat apapun karena beliau membaca Allahumma inna setelah itu surah Al-Fatihah dan sebagainya itu beliau pernah jelaskan juga. Jadi hanya seperti itu saja sih sebenarnya. Ya, jadi sebaiknya dalam posisi ruku dan sujud ya hanya tasbih saja. Tetapi kalau diiringi boleh. Kalau doa saja ada juga yang mengatakan tidak disyariatkan. Doa saja pada saat ruku dan sujud. Orang baca Fatihah saja dilarang pada saat ruku. Cukup tasbih saja gitu. Ya. Nah, kecuali kalau memang tasbih ya dibarengi dengan doa dikit gitu boleh. Kayak subhanaman la yanamu wa la yasu itu juga tidak ada doa situ. Itu hanya
mensucikan nama Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Itu doang, nggak ada doa kan. Tapi memang di dalam tasbihnya sujud sahwi mengandung makna, ya Allah, saya mohon ampun padamu. Ini adalah kelemahan saya sebagai makhluk Allah yang selalu salah, gitu aja. Karena kalau mensucikan Allah, kita pada saat ruku dan sujud, kalau ulama madhab Syafi'iyah itu mengatakan ya sebaiknya membaca tasbih. Saya kira semua kalau nggak salah, ini semua. Ya nggak tahu kalau yang dilakukan oleh Imam Ayatullah itu tadi ya. Boleh juga dikata dia bilang terus memperbanyak doa. Tapi kalau saya lebih yang sesuai dengan hadis Nabi, yaitu pada saat duduk menjelang salam pertama itu ada doa. Itu ada disyariatkan dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu memang disyariatkan. Ya, beberapa madhab itu mengatakan ya disilahkan untuk berdoa. Cuma di madhab Syafi'i sebutkan juga, kalau seandainya ada beberapa kemarin sudah saya sebutkan, kalau seandainya imam sudah mengucapkan salam, nah berhenti saja, jangan kemudian melewati, karena itu dianggap makruh, katanya makruh. Kalau nyebutnya makruh saja. Ya, saya kira itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam pertemuan lain-lain kita akan sebutkan mazhab-mazhab yang lainnya.